Kira-kira Bapak Ibu 85 miliar itu kecil apa besar ya? Besar banget. Milagros modalnya berapa sih? 450 juta. Ribu. Oh, ribu. Saya kira juta loh. Wah. Modal 450.000, jalankan bisnisnya 8 tahun dapat 80 miliar. Lumayan apa lumayan? Lumayan. Terus masih nggak mau join. Terus masih males-malesan jalaninnya. Ya, terus masih ngambekan. Masih baperan. Wah, Pak, susah. Pandemi, Pak. Ya, opet ya. Bapak Ibu, ya. Anda harus berani bayar harga ketika Anda mau melakukan sesuatu. Ketika Anda mau mendapatkan sesuatu, ya. Ya, kenapa saya mau join Milagros Bapak Ibu? Karena saya lihat ada 4 kategori manusia di dunia. Yang pertama adalah orang yang punya banyak uang, nggak punya waktu. Pernah lihat orang seperti itu? Banyak. Uangnya banyak, tapi waktunya nggak ada. Punya rumah besar, jarang di rumah. Ya, orang yang punya banyak uang tapi nggak punya waktu Bapak Ibu. Ya, punya rumah mewah, jarang di rumah. Punya istri cantik, lebih sering sama supirnya. Kawinin aja tuh supir. Buat apa ya nggak? Punya istri cantik jarang sama istrinya. Ya, ada kategori yang kedua. Ini parah Bapak Ibu. Punya banyak waktu nggak punya uang, kebalikannya. Nah, pernah lihat orang seperti ini? Banyak. Gencerang, ya, pinggir jalan, rokok ngutang, ya banyak gak orang seperti itu? Banyak. Makan ngutang. Ya, banyak orang-orang seperti ini. Yang ketiga paling parah, nggak punya waktu, nggak punya uang. Pernah lihat? Banyak. Kerja 8 jam masih kurang. Kerja lagi 8 jam nyambi. Kadang-kadang waktu 24 jam dipakai buat kerja. Tapi kok tetap miskin. Pernah lihat orang-orang kayak gitu? Banyak. Ya, P17. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pegal pantat, pegal pinggang, kepala pusing, pingsan. Ya. Wah, ngapain waktu disia-siakan, ya nggak? Seumur hidup disia-siakan, ya. Nah, saya mau kategori yang keempat, punya banyak waktu dan punya banyak uang. Bekerja bukan karena harus bekerja, tapi bekerja karena mau bekerja. Saya ini bekerja karena mau bekerja, Bapak Ibu. Jadi saya baru habis dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, saya baru keliling nih. Enak, kerja saya enak gak? Enak. Makan-makan, keliling, ngobrol-ngobrol, duit banyak ya gak? Iya. Kalau ada nggak percaya duit banyak, Pak. Iya. Banyak tuh Pak Ibu. Mau di mana juga ada duit saya. Ini baru di kantong, belum di dompet ya, belum di ATM. Nah, bagi dong. Jalanin Milagros, nanti juga bisa seperti saya, Pak Buso. Nah, Bapak Ibu, ya. Tujuan kita Bapak Ibu, ya, hidup itu seperti makan di restoran. Ya, pernah makan di restoran? Pernah. Makan tuh ada yang bayar dulu baru makan. Ada. Ada yang makan dulu baru bayar, ya. Nah, hidup tuh seperti itu. Anda mau menikmati dulu silakan. Nikmati dulu hidup Anda. Masih muda Anda nikmatin aja hidupnya. Santai-santai ya. Ngobrol-ngobrol sama temen, main game, di rumah baik, corona, ya nggak? Wah, di rumah baik lah, udahlah. Udah santai aja nggak apa-apa. Nikmatin aja hidup Anda dulu. Nanti ketika tua, utang banyak, anak ngerongrong, Badan sakit. ya nggak punya duit, tuh udah tua. Mau ngapain aja susah. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang dimaki-maki sama anaknya karena nggak punya uang. Banyak nggak? Banyak. Yang terjadi. Atau Anda mau berjuang dulu Bapak Ibu, Anda bayar harganya dulu, capek dulu. Itulah yang dilakukan oleh Pak Nasehat, Pak Busro, Pak Andi Bawono. Kita ini capek dulu, berjuang dulu. Ya, sekarang kalau mau nggak ngapa-ngapain bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Saya selama pandemi Bapak Ibu, ya, lagi sebelum pandemi pendapatan saya sekitar 2 miliar lebih ya sebulan ya. Ini pandemi itu kan rata-rata orang pada susah ya. Kalau penghasilan masih 1,2 miliar sebulan masih lumayan nggak? Lumayan banget, jos. Ya, pandemi. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi semua ada pilihan Anda. Ya, Anda mau bayar harga dulu, silahkan.
Anda kerja keras dulu, mumpung masih punya tenaga, mumpung masih kuat, Bapak Ibu. Tapi ketika Anda sudah tua, Anda tinggal menikmati, enak sekali. Ya, coba kalau udah kayak saya, enak gak Bapak Ibu? Enak. Enak banget. Enak banget. Ya, enak banget Bapak Ibu. Sampai-sampai saking enaknya kita Mirjani tahu? Tahu. Mira Mirjani itu aja mau tidur sama saya. Pernah lihat videonya? Pernah. Sakingnya Bapak Ibu. Ya seperti itu, saking enaknya, saking nikmatnya, jadi diidolakan banyak orang, ya kan? Iya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa. Ya saya mau bahas sedikit lah. Ya mungkin di sini juga sekarang banyak karena pandemi banyak orang-orang yang geser. Ya geser yang tadinya semangat down, banyak nggak yang geser? Geser. Ya Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses, ya 95% sukses ditentukan oleh impian dan sikap. 95% kesuksesan itu ditentukan oleh impian dan sikap. Ya, impian. Syarat utama adalah impian. Anda harus punya impian dulu. Impian gak harus materi Bapak Ibu. Ya saya selalu bilang sama mitra-mitra saya, impian gak harus materi. Gak ada salahnya Anda punya impian materi. Anda ingin impian punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya, mau jalan-jalan, punya tabungan miliaran, ratusan miliar, mungkin triliunan, gak salah. Tapi biasanya kurang kuat impiannya. Coba Anda jadikan, ya, orang-orang yang Anda sayang adalah impian terbesar Anda. Orang-orang yang Anda sayang. Contoh orang tua Anda. Ya, sudah belum Anda membahagiakan beliau? Makanya ketika saya join Milagros Bapak Ibu, saya bilang sama mitra saya, ketika dia join saya bilang, nggak usah presentasi dulu lah, nggak usah follow up dulu lah, nggak usah kemana-mana dulu lah. Cari dulu impiannya apa yang bikin kamu tidak bisa dihentikan. Cari dulu impiannya Bapak Ibu. Ya, Anda lihatin anak Anda, kira-kira kedepannya anak Anda bangga nggak sama Anda? Banyak sekali anak yang nggak mau mengakui orang tuanya atau malu mengakui orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak punya apa-apa, rumahnya nggak bagus, anaknya minder ketemu temennya, nggak mau ngakuin orang tuanya. Banyak nggak anak-anak seperti itu? Banyak sekali Bapak Ibu. Sudah belum sih kita berjuang untuk bisa bahagiakan mereka semua Bapak Ibu? Bahagiakan orang tua Anda, bahagiakan anak-anak Anda, bahagiakan keluarga Anda, bantu lebih banyak orang lain. Ya, sudah belum kita berjuang seperti itu Bapak Ibu? Ya, itulah impian. Saya bahas impian sedikit sekali pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya tentang impian dan sikap Bapak Ibu, silakan Anda hadiri MBS, ya, Maps Building Seminar dan Mental Training yang terdekat akan kita adakan di Jakarta. Itu paling dekat. Silakan Anda daftar sama Pak Busro, sama Bu Mike, sama Pak Nasehat di Jakarta. Gak ada masalah Bapak Ibu. Jauh, saya pun dulu awal-awal juga mengembangkan jauh, kemana-mana Bapak Ibu, nggak ada masalah. Ketika impian Anda kuat, jarak tidak jadi masalah buat Anda. Ya, saya pun juga dulu sama dengan Anda. Saya nggak punya uang saat saya bergabung di Milagros, saat saya berjuang di Milagros. Saya nggak peduli Bapak Ibu, yang saya pedulikan adalah impian saya terwujud. Jos! Impian tanpa sikap positif sia-sia. Sikap dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Perbedaan orang positif sama orang negatif cuma dibentuk bibirnya saja. Orang positif tersenyum, orang negatif cemburu. Sekarang lihat samping kanan kiri Bapak Ibu, positif apa negatif? Coba lihat. Iya, Bapak Ibu, ya. Orang negatif mah biar dibolak-balik gimana tetap negatif Bapak Ibu. Saya pertama kali ke depan nih udah kelihatan kok mana yang positif, mana yang negatif. Saya kan berdiri nih ya, Anda kan duduk, jadi kelihatan mana yang negatif, mana yang positif kan kelihatan. Biar pakai masker juga kelihatan yang negatif. Dari auranya udah kelihatan Bapak Ibu. Wah, orang negatif mah horor. Auranya bisa panggil kan, bagus Purnomo, gendut gitu. Namanya juga
orang negatif. Wah, apaan nih seminar Milagros, ruangannya panas gini, gerah. Soal sistemnya, wah, berebet-berebet. Ini juga orang negatif. Ya kan? Orang negatif mah tetap negatif aja. Mau diapa-apain tetap negatif. Namanya orang negatif. Ya. Dulu waktu Semarang masih sepi Bapak Ibu, yang datang seminar paling cuma 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang. paling itu doang. Ya, Pak Busro ngundangin banyak orang, nggak datang orangnya. Iya, awal-awal seminar begitu, di mana-mana begitu. Ya, memang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa orang negatif bilang ke seminar yang masih sepi? Cuma saya di Semarang yang ketipu. Oh, orang negatif. Ya, kan pikirannya negatif, ya kan? Selalu aja negatif. Mau gimana pun keadaannya, orang negatif tetap negatif. Apa orang positif bilang? Wow, dahsyat, Semarang masih sepi. Saya bakal rame ini kota Semarang. Sama-sama sepi Bapak Ibu. Beda cara pandang. Jadi positif negatif tergantung dari cara pandang kita. Orang negatif datang ke seminar sudah ramai. Anggap nih masih udah ramai deh nih, udah ada yang duduk-duduk di bawah nih. Ya, nggak kebagian kursi semua nih. Apa orang negatif bilang? Ya, udah ramai Semarang, nggak asik. Jangan-jangan teman saya udah join, tetangga saya udah join, saudara saya udah join. Kemana lagi nawarinnya? Lagi masih sepi, salah. Udah ramai salah juga. Ya, saya juga dulu Bapak Ibu, ketika saya ditawarin Milagros tahun 2013, ya 8 tahun yang lalu. Apa yang saya saat itu dalam kondisi terpuruk. Dalam kondisi nggak punya uang. Kalau Anda sekarang ngomong nggak punya uang, saya dulu nggak punya uang, punya utang ratusan juta, baru bangkrut, punya utang ratusan juta saat itu, yang harus saya cicil utang-utang saya, Bapak Ibu. Ketika saya ditawari Milagros sama upline saya, ya, apa yang saya bilang ke mereka? Ini belum join nih, saat baru ditawarin. Saya bilang ke mereka, Anda dengerin saya bilang. Saya bisa dapat lebih dari 10 miliar dari air ini. Jos. Belum join Bapak Ibu. Belum join, saya sudah punya keyakinan saya bisa dapat lebih dari 10 miliar. Makanya yang terjadi, ketika saya berucap seperti itu, malaikat ngaminin saya. Ya, Dokter Betty selalu mengatakan, Dokter Markus, Dokter Sani, 1 loro, 2, 5. 4, waduh. 1, 2, 3. Waduh, lo kok dua. Mana waduh ya? Brojol. Artinya Bapak Ibu bisa lihat sama. Ya, sama. Sama ya, sama. Saya enggak netesi dhewe, saya enggak netesi dhewe, ngono sing tak erengke men metune pok. Sing siji tis. Nah tak kon netesi buwe kan jujur kacang hijau. Dan hari-hari kita memasukkan tadi yang saya sebut pengawet dan sebagainya, tapi Bapak Ibu mau milih yang ini atau milih yang ini? Sama. Yang dicuri sama. Ya, ini saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita hari-hari masih minum air yang biasa, sedangkan penyakit itu datangnya dari kuman, virus, bakteri dan macam-macam, itu datangnya dari kimia, kotornya usus, racun dalam tubuh, masih minum yang biasa, ini kata Dokter Betty, Dokter Masku, dan Dokter Sani, air ini tidak bisa untuk sarana penyembuhan. Walaupun botolnya api, metu garis-garisnya menggelung, tetap orang cocok. Nah, kita harus cari air yang ketika dituangkan itu bisa bening, bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini, begini saja ini Bapak Ibu. Kalau jenengan tahu, jenengan bisa nuangkan betadin, lalu ngesok banyu sing siji udu Milagros, sing siji Milagros, ini jenengan bisa sehat. Hari ini kita akan belajar bareng bagaimana sih meraih sukses dengan cara yang sederhana, murah, tanpa resiko. Mau apa mau banget? Mau.
Mau apa mau banget? Ya. Kami bersama leader-leader ya, manajer dan direktur Milagros Indonesia seperti Pak Nasehan, ya, apalagi beliau cocok lah buat role model ya, cocok buat jadi contoh buat panjenengan semua. Jika ingin meraih sukses di Milagros, itu pakai rumusnya Pak Nasehan. N T R N, apa itu? Ndasteng rai gedek. Ndasteng rai gedek. Artinya apa? Ya, selama ini ada nilai kebaikan, ada value yang bernilai kebaikan, ya Anda jangan malu. Kadang orang itu gengsi, padahal dengan dia gengsi tidak menaikkan gengsinya. Ada kayak seperti itu? Banyak. Jualan Milagros tapi malu, sedangkan hutangnya masih banyak, ya kan? Keluarganya masih banyak yang harus ditanggung, ya kan? Jadi jangan malu jualan, karena jualan itu bisa menaikkan gengsi kita. Betul apa betul? Bayangkan kalau 6-5 tahun yang lalu saya Pak Nasehan ya tidak bergabung Milagros, mungkin saya masih bersih-bersih masjid, ya kan? Pak Nasehan ya masih jahit seperti itu. Dan boleh jadi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk meraih sukses yang lebih baik. Siap Bapak Ibu? Oke. Saya akan menggambarkan sedikit lah tentang bisnis Milagros ini. Bisnis ini kalau kita mau sukses harus kerjasama. Harus apa Bapak Ibu? Sama kerja. Kerja sama. Kalau yang namanya kerjasama itu kan bukan sendiri. Artinya upline-nya dampingi, terus itu bukan kerjasama. Ya dampingi ya 3-4 kali cukup ya. Apa yang saya akan sampaikan ini hanya sekedar tutorial teman-teman. Anda akan punya bahasa sendiri, Anda akan punya cara sendiri. Tidak harus plek dengan saya, tidak harus plek dengan Pak Nasehan. Oh sampai tiru Pak Nasehan pedot kok. Ya kan Pak Nasehan itu the powerful kan kalau bicara ya. Jadi the power of ngeden ya kan. Jadi kalau nggak ngeden nggak enak ya, kalau Pak Nasehan itu. Makanya dia cepat direktur daripada saya gitu kan. Jadi simpelnya teman-teman, kalau Anda mau sukses, Anda masih ingat 3 prinsip dasar Milagros, apa yang harus Anda lakukan? Apa teman-teman? Demo. Kenapa harus demo? Ini dicatat ya, Anda duplikasikan ke tim Anda. Kenapa sih kita harus demo produk? Yang pertama, untuk memberi bukti. Memberi apa? Bukti. Orang sekarang itu kalau hanya diceritain ya kan, hanya disuruh bayangkan, nggak bisa. Orang itu selalu minta bukti. Kalau Anda demo ya kan, terus Anda nawari orang hanya cerita, oke lah. Kalau Anda punya kedekatan emosional yang kuat, boleh mereka percaya. Tetapi mereka kan belum lihat bukti. Ya ketika Anda nggak closing, mereka belum buy, belum beli, ya suatu saat didemoin orang, beli orang lain. Ya Pak ya? Pernah seperti itu? Saya juga pernah gitu loh.